Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk berkumpul dan juga bersilaturahmi di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Pemirsa, tentu pada hari ini sudah ada bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillahirabbil alamin, dalam keadaan baik ya Bu ya. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah pemirsa, topik ngopi kita pada hari ini yaitu terkait etika hutang piutang. Nah untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, summassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga Allah terus mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini cukup sensitif karena kayaknya kita semua pernah mengalami, yaitu masalah hutang piutang. Entah kita termasuk yang ngutangi atau yang ngutang. Enakan mana Bu? Enakan ngutang apa ngutangi? Dalam mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, baik yang primer maupun yang sekunder, kadang kita terpaksa ngutang. Kadang juga bukan terpaksa, kadang hobi utang. Asal ada Mang Dadang datang, Mang Asep datang, nawarin gamis yang cuma 3.000, baskom 2.000, sendal 1.000, ibu kan tergiur. Islam tidak melarang transaksi hutang piutang itu halal, boleh. Tapi Islam punya aturan, seperangkat aturan yang jelas ketika kita umat Islam ini mengadakan transaksi hutang piutang. Tadi di ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita, itu seakan-akan menjadi simbol bahwa ayat yang bahas masalah utang itu ada di surat terpanjang. Surat apa Bu? Al-Baqarah. Berapa ayat jumlahnya? Berapa? 280. Zaman saya kecil 286, nggak tahu kalau sekarang. Di situ ada ayat 282, itu ayat terpanjang. Satu ayat cuman sampai satu halaman.
Kalau yang cetakan untuk para penghafal yang 15 baris itu pas 15 baris. Itu full membicarakan tentang etika aturan dalam Islam ketika ngadain transaksi hutang piutang. Awal ayat yang membuka adalah ya ayyuhalladzina amanu. Maka khitabnya yang diajak bicara yang harus melaksanakan ini orang yang merasa dirinya amanu. Kita ngerasa amanu, iman. Kalau memang kita merasa orang iman, idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma. Ketika kita mengadakan transaksi pinjam meminjam, utang piutang, beli jual beli yang pembayarannya ditunda, alias ngutang, alias kredit, alias kasbon, alias kalau orang kampung saya bilangnya nggaduk. Orang utang, orang ngambil barang belum bayar namanya nggaduk. Masing daerah pokoknya punya bahasa tersendiri lah. Kalau memang kita ngaku orang beriman, kalau beli nggak langsung bayar, perintah Quran, ini Quran loh yang merintahkan loh ya. Mau dikerjain syukur enggak ya terserah. Faktubuh, catat, tulislah itu. Lah sekarang kadang yang nulis cuman yang jual, yang beli enggak pernah nulis. Yang jualan sih punya buku primbon gede ya. Bu Ono micin, Bu Ono gula, Bu Ono catatan dari atas ke atas. Kalau pagi dibukain mulu, ini kapan bayarnya? Yang nyatet itu dua belah pihak, bukan hanya satu pihak. Loh, kenapa kok Islam perintahnya nyatet? Allah Maha tahu. Daya tampung otak kita ini, ingetnya berapa lama Allah Maha tahu. Kalau baru sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, insya Allah masih inget. Tapi nanti kalau udah ketumpuk utang ke warung lain, warung sini ngutang, karena udah kebanyakan gak enak ngutang lagi, pindah warung sono. Warung sono udah banyak, pindah lagi. Wah, akhirnya numpuk, apa ya keinget itu utang itu kalau gak dicatat. Lupa. Lah, padahal kalau yang namanya utang, asal belum terbayar sampai mati ya tetap hutang. Seakan-akan Quran itu udah memberikan isyarat, ditaruh di surat terpanjang, di ayat terpanjang, kalau urusan utang nanti urusannya jadi panjang. Kan Quran seakan-akan kan udah menjadi simbol, diletakkan di surat terpanjang, di ayat terpanjang, maka utang biasanya urusannya panjang. Nah, kenapa harus dicatat itu tadi? Karena sampai mati kalau utang itu belum terbayar tetap akan ditagih. Dan termasuk yang akan dibawa mati itu urusan. Maka kalau pengen bawa urusan yang banyak nanti dibawa mati, banyakin. Bukannya amal malah utang dibanyakin. Ya kan yang dibawa mati katanya. Kalau ibu biasa mana Bu ngaji? Nyari bekal untuk dibawa mati, gampang tinggal datang ke warung, nggak usah bayar, tulis, bawa mati. Ada hadis Rasulullah SAW, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yukdo anhu. Jiwa seorang mukmin langkahnya dalam menghadap Allah akan terganjal oleh hutang-hutangnya hatta yukdo anhu, sehingga hutang itu dibayar. Kalau belum dibayar, walaupun misalnya hanya semisal gula seperapat, bukan sekilo, seperapat. Kita udah bangga dengan pahala sholat, pahala zakat, pahala ngaji, pahala umroh seminggu 2 kali, rumahnya samping Ka'bah. Lah begitu udah bangga itu mau masuk ke surga, ternyata di depan pintu surga ada gula seperapat, belum dibayar. Makanya yang kalau ngadain transaksi utang piutang jangan malu untuk nyatet. Kalau utang dalam jumlah besar udah ada lembaga yang nyatet. Utang rumah KPR udah ada yang nyatet, utang kendaraan ada leasing yang nyatet. Yang enggak ada nyatet kan warung-warung sebelah tetangga kanan kiri. Kadang pulang ngaji ada tukang seblak, kita pengen enggak ngantongin duit.
Bu pinjam dulu dong 15.000. Ini kalau nggak dicatat bisa lupa. Untuk lebih lanjutnya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait dengan etika hutang piutang. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Untuk mengawali segmen kedua kali ini, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmala Dewi, ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukum orang hutang piutang dengan niat sengaja tidak mau bayar? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nining, izin bertanya Pak Ustadz. Apakah ada kewajiban bayar hutang orang tua yang sudah meninggal? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, bagaimana hukum orang yang hutang piutang dengan niat sengaja tidak mau bayar? Kemudian pertanyaan kedua, ada nggak kewajiban bayar hutang orang tua yang sudah meninggal? Silahkan Pak Ustadz. Baik. Pertanyaan yang pertama, orang ngutang tapi niat emang sengaja nggak mau bayar karena mungkin kesel sama orang yang ngutangin, kesel. Utangin susah, awas ntar kalau dikasih nggak bakalan gua pulangin. Orang ngutang tapi emang sengaja niat nggak mau bayar, itu utang. Dalam keterangan riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW sampaikan, ayyumam rajulin yadinu dainan wa huwa mujmi'un aw la yuwafihi illa laqiyallahu sariqan. Kalau ada seseorang yang ia utang dan memang sengaja ia tidak mau bayar, maka di hadapan Allah sama saja orang itu hukumnya kayak nyolong alias maling. Orang yang berbeda loh ya, ketika dia memang misalnya ia berniat bayar tapi sampai meninggal belum selesai itu utang, lain urusannya. Kalau memang sengaja dia ketika utang atau mungkin karena seringnya ditagih kemudian emang sengaja ngilang. Kalau ditagih nembak, tar. Kalau enggak tar, sok. Asal ditagih, tar, sok. Lama-lama nomornya diblokir. Habis diblokir dia rumahnya dijual. Biar ngindari nggak bayar utang. Ini namanya sengaja nggak bayar. Orang seperti ini maka hukumnya di hadapan Allah laqiyallahu sariqan. Maka ia berjumpa dengan Allah dengan dihukumi seperti orang yang mencuri. Kalau ada orang yang sengaja ngindar nggak mau bayar. Lain kasus, umpama kita dulu pernah punya usaha. Biasanya kalau orang usaha kan duit yang muter lumayan gede. Lah Allah berkehendak ternyata usaha kita enggak jalan. Kemudian kita terlilit utang. Kita udah berusaha, setiap kita ada rezeki kita bayar. Kita ada rezeki kita bayar. Kita usahakan. Lah umpama sampai akhir hayat kok kita utang yang tadi belum terselesaikan, Allah akan membebaskan itu. Tapi dengan catatan dia sudah maksimal berusaha mati-matian untuk bayar utang tersebut. Lah terus terhadap yang ngutangi gimana? Kalau ahli waris memang sanggup untuk menyelesaikan, lanjut ke pertanyaan kedua tadi, maka ahli waris yang menyelesaikan secara urusan keduniaannya. Secara urusan akhirat selesai. Kalau orang itu udah usaha maksimal untuk bayar. Kalau urusan keduniaan hakul adami itu dilimpahkan ke ahli
warisnya. Kita umpama sebagai anak, sebagai bakti kita terhadap orang tua yang tidak ada, yang dilakukan diantaranya selain kita mensolatkan, memohonkan ampun, yang ketiga memenuhi apa yang menjadi janji atau utang piutang dari orang tua kita. Maka di masyarakat kita itu ada budaya yang bagus. Ini saya sebut budaya karena kalau dicari dalilnya ya enggak ketemu. Ketika sholat jenazah atau sebelum atau sesudah, itu biasanya ada sambutan. Entah itu dari keluarganya atau dari tokoh masyarakat. Salah satu isi dari sambutan itu adalah biasanya kepada para jamaah, apabila almarhum ini punya sangkutan utang piutang, mohon atau janji yang belum terpenuhi, mohon menghubungi ahli waris. Jadi ada kewajiban anaknya, ahli warisnya untuk menyelesaikan masalah utang. Sebelum yang lain ditunaikan, maka masalah utang didahulukan. Jangan sampai warisan udah dibagi, utang belum dibayar. Wah, bahaya. Bahkan saya sering mengkritisi, walaupun saya pernah dicap dalam tanda kutip. Ketika ada orang bertanya kepada saya, Pak, ini orang tua saya meninggal punya utang sekian. Sementara budaya di tempat kami itu kalau ada orang meninggal butuh biaya untuk bayar orang yang ngaji sekian. Saya harus bagaimana, Pak? Bayar utang dulu. Lah untuk ngaji, kalau memang nggak mampu ngajiin sendiri. Nanti saya dicap nggak hormat sama orang tua. Jangan takut dicap nggak hormat. Kewajiban anak ketika orang tua nggak ada itu mendoakan, bukan bayar orang untuk mendoakan. Yang berkewajiban itu anaknya. Saya nggak bisa doa, lah mosok doa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Mosok timbang-timbang begitu nggak bisa sih. Ya kalau urutan baca tahlil dari awal sampai akhir nggak bisa, nggak masalah. Yang penting doanya. Kalau nggak bisa Arab ya wis bosone ya Allah Gusti kula nyuwun. Lah kalau orang Jawa kan gitu, kalau orang Sunda naon ya. Lah iya, pakai bahasa kita. Allah Maha tahu, malaikat Maha tahu. Jangan dikira malaikat taunya kalau pakai bahasa Arab. Takutnya doa pakai Allahumma malah keliru doa, repot. Lah iya, keliru Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi pertanyaan kedua tadi langsung nyambung, ahli waris berkewajiban untuk menyelesaikan masalah hutang piutang. Lah kalau ahli warisnya juga nggak mampu, orang tua ninggalin utang banyak, anaknya ternyata ekonominya nggak bagus, buat makan aja saya kembang sama kempis. Kadang kembang, kadang yo kempis. Ya wis, bilang terus terang sama orang yang ngutangi, pokoknya minta maaf tapi tetap berjanji apabila ada rezeki mau bayar. Kalau urusan akhirat asal ada niat untuk bayar selesai. Kalau urusan dunia kan tinggal kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua. Itu masalah utang piutang, urusannya panjang. Bahkan seandainya ada orang mati syahid sekalipun, semua dosa diampuni kecuali satu, utang. Umpama ada orang meninggal mati syahid, hidup lagi, syahid lagi, hidup lagi, syahid lagi. Kayak film cemen itu loh. Film cemen itu gecek gepeng mati hidup lagi, gecek gepeng mati hidup lagi. Umpama kok ada yang begitu, tetap belum diampuni selama utang itu belum selesai. Maka yo jangan hobi ngut. Jangan sampai kita tergiur, ada yang datang bawa ibu kerudung murah cuman 3.000 sehari. Besok lagi yang datang ibu ini panci serbaguna. Buat ngerebus singkong bisa, ngerebus jagung bisa. Murah, cuman goceng sehari. Lah marketing kan ya begitu. Ada yang datang lagi, Bu ini sound bagus Bu, kalau buat karaoke suara ibu jadi cakep. Murah, cuman 10.000. Lah ibu tergiur, ya udah ambil. Enggak bilang-bilang sama suami. Ya, wis naudzubillahi min. Insya Allah dilanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi 2 pertanyaannya sudah terjawab. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya usai jeda. Tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut terkait topik ngopi kita, yaitu etika hutang piutang. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi dalam ayat 282 dari surah Al-Baqarah tadi, yang pertama etika orang utang piutang itu catat kedua belah pihak harus nyatet. Kak peduli mau gede mau kecil catat. Bukan hanya yang gede, yang kecil malah kadang yang sering terlupakan. Yang kedua, segera bayar kalau memang sudah mampu. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sampaikan khairun nas ahsanukum qadaan. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang terbaik dalam menyelesaikan masalah utang. Kalau memang punya utang, sebelum atau ketika jatuh tempo segera dibayar. Jangan sampai utang nggak kebayar malah jalan-jalan. Akhir tahun jalan-jalan, liburan jalan-jalan. Orang yang ngutangi kalau ngelihat kan makin sakit hati. Itu orang utang belum bayar malah jalan-jalan mulu. Bajunya baru malah motor tuker baru. Aduh ya Allah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sampaikan matlul ghani zulmun, menunda-nunda bayar utang itu termasuk zalim. Sekarang nggak sengaja ketika kita nunda bayar utang malah kita melakukan yang lain. Orang yang ngutangi kan terdolimi. Sambil jagain warung, ya Allah itu utang gula belum bayar. Utang micin belum bayar malah ganti motor. Sambil dia jagain warung kan sambil begini. Secara tidak langsung matlul ghani zulmun, nunda-nunda bayar utang itu zalim. Ayo, masih banyak punya utang? Masih. Lah ya wes, kabur itu urusan dia, bukan urusan kita. Kita tinggal nanti di akhirat pasti ditempernukan oleh Allah tinggal. Ayo lo. Sekarang udah nggak ada dolar, nggak ada rupiah, nggak ada ATM. Sekarang yang ada pahala sholatmu sini, pahala zakatmu sini, pahala puasamu sini. Makanya yang kalau ada orang ngutangi, ada orang ngutang nggak mau bayar, yowis, kewajiban kita ngingetin, nagih, mengikhlaskan sunnah. Nagih ngingetin wajib, tapi yo tahu aturannya lah ya. Nah, mengikhlaskan sunnah, tapi dalam hal ini sunnah pahalanya lebih besar daripada wajib. Ngikhlasin. Lah kalau utang 10.000, 50.000, gede-gedenya 200 bisa lah ya. Lah kalau enjutan kan ya enggak ikhlas lah ya. Nyarinya aja dibela-belain sama P-nya banyak berjejer. Lah iya. Lah yo enggak ikhlas ya wis tagih ntar di sono. Di dunia enggak bisa nagih, masih ada kesempatan kedua. Ada kesempatan kedua. Nagih. Walaupun kita sholat kita enggak banyak, puasa enggak banyak, biarin dia tiap hari puasa. Tahajud kalau malam kurang, siang lanjutin. Lah ya kali masih kurang malamnya. Tapi utangnya belum bayar. Awas tuh, saya tagih di sono. Dan saya pernah mendengar, cuman ini saya belum ketemu, hanya pernah mendengar ada nasihat. Ketika kita menghutangi seseorang sampai sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan belum terbayarkan, maka kita berpahala sama seperti memberi sejumlah uang yang kita pinjamkan itu. Misalnya kita minjemin orang 1 juta, 1 hari belum, dia janjinya seminggu umpama, belum terbayarkan, dalam seminggu itu sama kayak kita senilai sedekah 1 juta sama dia. Kalau sebulan, kalau setahun, kalau 2 tahun, kalau sampai 20 tahun, berapa sedekah kita sama dia. Jadi nggak usah ditagih.
ya ngingetin harus, ngikhlasin sunnah. Sebagai penutup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pernah duduk dengan beberapa orang sahabat, datang sekelompok orang yang bawa jenazah. Ya Rasul, mohon engkau berkenan untuk mimpin sholat jenazah ini. Jawaban Rasulullah apa? Ayo, tapi dia punya utang enggak? Itu pertanyaan Rasulullah loh. Itu jenazah waktu hidup punya utang enggak? Enggak ada ya Rasul. Yaudah ayo sholatin. Momen lain hari sama, pertanyaan Rasulullah masih sama. Punya utang enggak? Ada ya Rasul, tapi ada yang jamin. Oh ayo sholatin. Momen selanjutnya masih punya utang, ada ya Rasul. Cuman kami nggak tahu, kebanyakan di warung sono punya. Sembuh ya Rasul. Pokoknya saya kalau gitu sholatin sendiri. Rasulullah enggan mimpin sholat jenazah yang jenazahnya masih punya. Nah itu makanya budaya kita biasanya sebelum sholat jenazah ada sambutan. Kalau ini almarhum ada utang piutang, mohon menghubungi ahli. Nah, urusan ini akan dibawa mati kalau enggak terselesaikan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga topik ngopi kita terkait etika hutang piutang ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.